Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Aksarta, dan pada video kali ini aku bersama Bisa CPNS balik lagi nih untuk kita sama-sama ya belajar persiapan SKD dalam rangka tes CPNS di tahun 2024 ini. Oke, di sini aku langsung aja ya masuk ke soal yang pertama, dan kita di sini bahas soal TWK ya teman-teman. Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia memiliki akar yang kuat dalam periode penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pada abad ke-19, Indonesia menjadi jajahan Belanda yang meluas. Penjajahan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik, tetapi juga mempengaruhi kesadaran dan identitas nasional masyarakat Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan faktor internal dari lahirnya nasionalisme di Indonesia adalah A. Munculnya kaum terpelajar, B. Munculnya organisasi pemuda, C. Kemenangan Jepang atas Rusia, D. Adanya persamaan nasib, E. Kemajuan bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, sebenarnya ini teman-teman ya, aku lihat soal pertama ini udah gampang banget dan menurut aku kalian juga pasti bisa ya untuk mengetahui opsi dengan jawaban yang paling tepat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini aku mau kasih tahu lagi ya teman-teman, kita bahas di soalnya yang ditanya bukan faktor internal. Oke, jadi faktor dari luar gitu ya, bukan dari dalam Indonesia itu gitu. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Ya, teman-teman, kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, itu sebenarnya faktor yang eksternal ya, faktor dari luar gitu. Yang opsi A, B, D, E itu termasuk dalam faktor internal ya, teman-teman. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Pada akhir pekan ini akan ada bantuan dari pemerintah daerah yang harus diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor. Bantuan itu berupa bahan-bahan pokok berupa beras, mie instan, telur, minyak goreng, dan lain-lain. Dalam kondisi ini, ada peluang untuk menggelapkan dana tersebut. Anda adalah salah satu pengurus yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Sikap yang tepat Anda lakukan adalah, oke teman-teman, jadi sebenarnya maksud soalnya ini gimana cara kalian itu supaya nggak terlibat ya dalam hal-hal yang negatif gitu. Nah, gimana caranya ketika kalian itu dipercayakan sebagai pengurus terhadap penyaluran bantuan itu ya, supaya nggak terlibat ke hal-hal yang negatif, itu cara gimana? A. Akan menggelapkan dan selama tidak ada yang mencurigai Anda. Nah, ini udah pasti bukan ya jawaban yang paling tepat. B. Memilih untuk tetap menyalurkan bantuan dengan segera demi kepentingan bersama. Oke, ini bisa kita simpan. C. Memilih menunda penyaluran bantuan karena Anda akan meminjam uang tersebut demi kebutuhan. Nah, ini juga udah jelas banget ya, bukan jawaban yang paling tepat ya, karena ya tadi sudah disampaikan bahwa dana itu kan untuk keperluan bersama ya ke masyarakat gitu. Masa iya kita minjem uang demi kebutuhan pribadi? Nah, itu kan nggak mungkin ya. D. Memilih segera menyalurkan bantuan dengan sistem potongan. Nah, ini juga bukan ya teman-teman. Sebenarnya betul ya kalau segera menyalurkan bantuan, tapi yang jadi masalah adalah dengan sistem potongan ya, yang dimana kita tuh kan nggak jelas nih potongannya itu untuk apa dan dalam rangka apa gitu loh dilakukan pemotongan, itu kan nanti bisa jadi masalah juga. Mengajak teman untuk bekerja sama menggelapkan bantuan. Nah, ini juga udah bukan ya, udah jelas banget bukan jawaban yang paling tepat. Dan di sini yang paling tepat adalah B, teman-teman ya, memilih untuk tetap menyalurkan bantuan dengan segera demi kepentingan bersama. Oke. Nah, ini juga masih gampang ya, kelihatan banget gitu jawaban yang paling tepat yang mana. Coba kita next ke soal yang berikutnya. Kepemimpinan bela negara adalah kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Bentuk aktualisasi dari kepemimpinan bela negara antara lain kecuali. Oke, ingat ya teman-teman, kecuali ya yang bukan dari aktualisasi kepemimpinan bela negara. A. Memengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga pada negaranya.
B. Kesediaan membantu masyarakat. C. Turun dan langsung memantau keadaan masyarakat. D. Menjadi teladan bagi warga negaranya. E. Selalu menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sebenarnya kalau untuk jawab opsi yang ini tuh gampang aja gitu, teman-teman. Kalian itu harus tahu apa sih sebenarnya bela negara gitu. Nah, bela negara itu kan sikap bagaimana kita itu melakukan upaya ya untuk melindungi gitu ya, untuk membela negara kita. Nah, berarti kalau bentuk bela negara itu pasti biasanya faktor internal kita ya di dalam negara itu. Nah, bagaimana caranya atau aktualisasinya? Sebenarnya opsi yang tersedia ini kelihatan banget ya, yang bukan dari faktor internal gitu ya, terhadap aktualisasi bela negara. Ya, memang sih kalau di soal kan tidak ada disampaikan. Emang iya ada yang dibilang faktor internal atau eksternal? Kan nggak ada ya, tapi ya seperti aku bilang tadi ya, bela negara itu datangnya dari dalam negara itu teman-teman ya, dari internal di negara itu untuk membela negara kita. Sehingga yang paling tepat ya, yang kecuali adalah E, selalu menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Seperti itu ya teman-teman, semoga kalian paham. Sini kita next ke soal yang berikutnya. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui semangat bela negara, mulai dari prajurit TNI, polisi, pegawai, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, mahasiswa, pekerja, buruh, dan seluruh elemen rakyat. Salah satu cara membangun semangat bela negara yaitu dengan melakukan gerakan semangat bela negara berbasis negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Mencintai negara sebagai bentuk syukur dari apa yang diberi oleh alam. B. Mencintai negara sebagai bentuk balas budi dari apa yang diberikan calon kepala daerah. C. Mencintai negara sebagai bentuk komoditas yang bisa dijual pada bangsa lain. D. Mencintai negara sebagai lahan mencari keuntungan dengan bangsa lain. E. Mencintai negara sebagai bentuk paksaan dari keotoriteran pemerintah. Oke, nah sebenarnya opsi ini tuh juga gampang banget dan aku rasa kalian itu tahu ya jawaban yang paling tepat itu yang mana. Nah, mungkin ini juga aku mau kasih pesan ke kalian ya. Ya, aku tahu ini pesan ini mungkin nggak akan bisa digunakan pada setiap soal, tapi kalian usahakan carilah jawaban yang bagus ya. Jawaban itu nggak ada apa ya unsur paksaan. Oke, kalau kita bandingkan dari opsi yang tersisa di sini ya, jawaban yang paling bagus gitu ya untuk membangun semangat bela negara adalah opsi yang A, teman-teman. Mencintai negara sebagai bentuk syukur dari apa yang diberi oleh alam. Jadi dengan begitu, kita akan semakin ikhlas teman-teman ya dalam melakukan upaya bela negara itu. Jadi kayak nggak ada istilahnya unsur paksaan gitu. Dan nggak ada rasa pamrih gitu ya ketika kita melakukan bela negara. Nah, kalau opsi yang B, C, D, E, itu menurut aku kesannya kita terlalu apa ya, memaksakan dan seperti tidak ada bentuk rasa ikhlas gitu ya dari pribadi kita dalam bela negara. Seperti ada maksud tersendiri gitu, teman-teman. Maksud kayak terselubung gitu kalau kita lihat di opsi B, C, D, E gitu. Sehingga opsi A ini yang paling tepat ya, yang paling bagus gitu teman-teman. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Salah satunya, setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggaraan negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan A. Pelatihan bela negara. B. Kode etik penyelenggaraan negara. C. Norma dasar. D. Sumpah setia jabatan. E. Tata tertib penyelenggaraan negara. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan opsi jawabannya bagus-bagus ya, dan aku rasa nggak ada salahnya gitu ya. Kayak nggak ada jawaban yang salah. Cuman, kalau dalam bentuk opsi seperti ini, pasti
kita tuh harus lihat ya, satu opsi yang bisa mewakili semuanya atau ya istilahnya paling bagus ya, paling unggul dibandingkan opsi-opsi yang ada gitu. Oke, mungkin di sini aku langsung aja kasih tahu dulu opsi dengan jawaban yang paling tepat, baru nanti kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, kita baca soalnya dulu ya. Yang ditanya adalah hal yang dapat digunakan sebagai upaya membentuk karakter penyelenggaraan negara yang baik dan berintegritas adalah opsi yang B, teman-teman. Kode etik penyelenggaraan negara. Karena kode etik itu adalah sebagai pedoman atau acuan ya, norma gitu ketika melakukan suatu tindakan. Jadi istilahnya dalam kode etik itu kita udah diatur ya cara berperilaku dan itu merupakan hal yang dasar banget. Jadi opsi B ini tuh bisa mewakili semua opsi yang ada. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat tentunya membentuk karakter penyelenggaraan negara yang baik dan berintegritas itu. Oke teman-teman, semoga di sini kalian paham. Aku mau kasih kalian satu soal tambahan, coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.